Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan saya Dery Feryadi. Pada kesempatan ini saya akan membuat tutorial bagaimana melakukan uji 3 kelompok data dengan menggunakan non-parametric Kruskal-Wallis. Nah, pada kesempatan ini kita masih menggunakan data yang sama, digital literasi. Nah, untuk melakukan uji beda itu kita sebenarnya harus melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Nah, berdasarkan data ini sebenarnya data ini kalau diuji normalitas berdistribusi normal dan harus menggunakan one way ANOVA karena lebih dari 2 kelompok data SSE yang akan kita uji ini, karena ada 3, yaitu kemampuan mahasiswanya mampu, tingkat SSE-nya, sosial ekonominya mampu, kemudian sedang, dan tingkat SSE prasejahtera. Nah, karena berdistribusi normal seharusnya menggunakan one way ANOVA. Namun kita asumsikan saja bahwa data ini tidak berdistribusi normal. Jadi kita tidak perlu melakukan atau mengecek apakah data ini berdistribusi normal atau tidak. Karena kita sudah asumsikan bahwa data ini tidak berdistribusi normal, maka kita langsung melakukan pengujian uji beda dengan menggunakan Kruskal-Wallis. Caranya adalah dengan klik analyze, kemudian kita melakukan memilih non-parametric test, kemudian legasi dialog, kemudian kita ambil yang K independent sample. Ini artinya Kruskal-Wallis independent sample. Nah, seperti itu. Ini mengapa menggunakan ini? Karena kelompok datanya itu lebih dari 2 kelompok. Ini bisa digunakan untuk 3 kelompok, 4 kelompok, 5 kelompok, dan seterusnya. Bisa menggunakan Kruskal-Wallis kalau datanya tidak berdistribusi normal. Nah, kita klik. Nah, kemudian di sini karena yang mau kita kelompokkan itu adalah, yang mau kita uji itu adalah kemampuan ekonomi, sosial ekonomi mahasiswa, maka di tes variabel di tes variabel ini kita pilih data total terlebih dahulu, kemudian di grouping variabelnya yang kita ambil SSE, data sosial ekonomi mahasiswa. Nah, kita pindahkan ke sini. Nah, kemudian kita klik define rank. Nah, ini minimum karena kita sudah mengklasifikasikannya, yang mampu itu 1, yang sedang itu 2, yang prasejahtera itu 3, maka minimum di sini kita kasih nilainya 1, kemudian maksimum 3. Namun kalau kita memiliki, misalkan seandainya kita mengolah data itu 4 data, dari 4 data berarti maksimumnya 4, kalau 5 data berarti maksimum 5, seperti itu ya. Oke, kita klik continue. Di sini di option kita pilih juga, kita pilih yang deskriptif. Nah, ini exclude-nya biarkan saja. Kemudian Kruskal-Wallisnya sudah tercentang, memang ini yang akan kita gunakan. Kemudian boleh kita centang juga yang mediannya, karena data non parametrik itu tentu membacanya dari nilai median. Kalau yang parametrik cukup dengan menggunakan data rata-rata atau mean. Kita klik OK. Nah, sudah terproses seperti ini. Nah, muncul kan nilai mean-nya total ratanya itu dari keseluruhan 127 data itu ini 52,9213, SSE mahasiswanya 2,36. Kemudian ada nilai minimum 37, nilai maksimum 68. Nah, kita membacanya di sini saja, di Kruskal-Wallis test. Nah, di sini min ranknya untuk yang tingkat ekonomi mampu, sosial ekonomi mahasiswa ini itu rata-rata nilainya 75,22 untuk yang sosial ekonominya mampu, sedangkan sosial ekonomi sedang itu 75,39, sedangkan prasejahtera 52,84. Artinya di sini yang paling tinggi tingkat kemampuan literasi digitalnya itu, yang paling tinggi rata-ratanya adalah mahasiswa dengan status sosial ekonominya sedang, karena ini 75,39. Kemudian disusul oleh mahasiswa dengan sosial ekonomi mampu itu 75,22, dan
prasejahtera yang paling rendah ini 5284. Sebenarnya di sini juga kita sudah bisa membaca bahwa tentu ada perbedaan, tapi apakah signifikan atau tidak? Nah, kita lihat dari data yang di bawahnya lagi, tes statistik Kruskal-Walsh. Nah, di signifikansinya di sini nilainya adalah 0,03, artinya kurang atau lebih kecil daripada 0,05. Artinya kalau lebih kecil dari 0,05 artinya ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan digital literasi mahasiswa berdasarkan tingkat status sosial ekonominya, seperti itu. Nah, kalau ada perbedaan yang signifikan, secara hipotesis ini sudah langsung bisa disimpulkan bahwa HA0 itu ditolak dan HA diterima karena ada perbedaan yang signifikan kemampuan digital literasi mahasiswa berdasarkan status sosial ekonominya. Yang status sosial ekonomi prasejahtera itu rata-ratanya paling rendah, dan yang sedang itu yang paling tinggi, kemudian yang kedua rankingnya itu adalah kemampuan mahasiswa yang SSE-nya mampu, seperti ini. Nah, frekuensinya seperti ini. Mampu 11, sedang 25 untuk mediannya, prasejahtera 18. Nah, dari tes statistik juga di sini ditemukan bahwa tingkat signifikansinya 0,004, artinya juga di bawah 0,05 berdasarkan tes statistik. Setelah melakukan median tes, nah tes statistiknya di sini 0,004, artinya di bawah 0,05 juga. Artinya memang ada perbedaan yang signifikan yang terjadi antara kemampuan digital literasi berdasarkan status sosial ekonomi mahasiswa, seperti itu. Jadi berdasarkan hipotesis, sekali lagi dari kesimpulan ini bahwa H0 ditolak dan HA diterima karena terdapat perbedaan yang signifikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan kali ini tentang tutorial bagaimana cara mengolah data menggunakan data non-parametrik 3 kelompok data, yaitu dengan menggunakan Kruskal-Walsh. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.